ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati guru-guru kita dan orang tua kita, Al-Mukarram Ustaz Haji Asep Sobari MPDI, Ustaz Haji Muhasan, Ustaz Muhammad Suhendri, juga para asatidzat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, jamaah taklim malam Sabtu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita kirim doa pada ahli kubur, orang-orang tua kita yang telah dulu meninggal dunia. Orang yang beriman kepada Allah ketika meninggal dunia itu pasti dosanya akan terkikis habis, ya. Tidak habis ya berarti masih ada sisanya. Kenapa bisa begitu? Karena orang beriman itu terus dimintakan ampun oleh yang hidup. Minimal hari Jumat itu khatib wajib baca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Apalagi kalau punya anak soleh, ini doanya terus membuat orang tuanya di alam barzah menjadi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebiasaan baik orang tua kita, misalnya sholat, sedekah, ngaji, tahajud, duha, itu terus pahalanya mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Karena itu kita diperintahkan untuk dibiasakan kebiasaan baik dalam hidup ini. Misalnya orang tua kita dulu rajin ngaji tiap malam Sabtu, terus meninggal dunia. Nah, ini pahala ngajinya sampai hari kiamat tetap Allah berikan kepadanya. Kenapa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ganjaran pahala yang tiada terputus karena kebiasaan amal-amal baik dia ketika di dunia. Sebab kalau dia kagak dimatikan oleh Allah, terus aja ngaji malam Sabtu sampai hari kiamat. Kalau dia tidak diwafatkan oleh Allah karena tiap hari duha terus sampai hari kiamat, makanya pahalanya terus ngalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Karena itu beruntung orang yang punya kebiasaan baik ketika di dunia. Khawatir kebiasaan buruk yang di dunianya mancing mau saban hari sampai hari kiamat terus. Dalam banget. Lagi. Agak lah ya. Sorry yang suka mancing. Bahkan nanti beruntung kita jadi umat baginda Nabi ketika di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang banyak orang yang agak suka sama Nabi dan keturunannya, ya. Bukan hanya tidak suka, bahkan menghina Rasulullah. Ini nggak usah heran. Dulu aja orang yang hidup semasa dengan Nabi, ngelihat muka Nabi, dengar suara Nabi, ngelihat mukjizat Nabi, sampai hari kiamat tetap tidak cinta sama Nabi. Ada nggak dulu yang begitu? Ada. Apalagi yang kagak ketemu Nabi sekarang. Tidak hanya dia tidak cinta, bahkan menghina Rasulullah. Emmanuel Macron, itu presiden mana? Prancis, ya. Ini menghina baginda Nabi. Kenapa nggak beriman kepada Allah? Karena keimanan kepada Allah itu sejalan dengan kecintaannya kepada Nabi. Orang yang beriman kepada Allah, dia cinta sama Nabi. Semakin beriman, semakin cinta kepada Nabi. Kurang imannya, kurang cintanya. Orang yang kagak beriman kepada Allah,
dia tidak cinta kepada Nabi. Oleh karena itu beruntung kita diberikan kenikmatan oleh Allah hidup di akhir zaman, cinta kepada Rasulullah dan zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nyambung terus darahnya dari Hasan, Husain, Ali, Zainal Abidin, terus sampai Ja'far Shadiq, sampai Imam Muhajir, ya. Kemudian ada 72 keturunannya dari Imam Al-Attas, As-Segaf, As-Sihab dan lain sebagainya sampai terus sekarang. Kenapa kita kudu cinta kepada Nabi? Karena Nabi itu manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Di Saropal Anam, Sintud Duror, dia ulami, berjanji, dibai, itu sana. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasa khalqan wa khuluqan. Itu baginda Nabi adalah manusia yang terbaik penciptaannya. Dari badannya terbaik, manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat yang terbaik diciptakan oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Wajah tampan menawan tak bosan dipandang mata. Jadi kalau melihat wajah Nabi senang. Sahabat punya masalah, kepingin datang ngadu masalahnya agar Rasulullah berikan jalan keluar. Itu jangankan ngomong masalahnya, baru lihat wajah Nabi udah bahagia, hilang gundah gulana. Kan tadi dibaca rawi, man ro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang melihat wajahmu ya Rasulullah, maka dia hatinya akan bahagia, hilang semua gundah gulana. Beda kalau melihat muka kita. Kita dari rumah ada masalah, begitu ketemu kita ngeliat muka kita tambah masalah. Kita kan selama ini tahu Nabi yang tampan siapa? Nabi Yusuf. Bahkan ibu-ibu sering tuh nyanyiin ya. Sayang sungguh sayang, orang tampan tidak sembahyang. Sayang sungguh sayang, orang tampan tidak sembahyang. Nabi Yusuf tampan, dia tetap sembahyang. Dulu yang dikenal yang tampan tuh Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu tampan karena ada Nur Muhammad dalam tubuhnya. Ini Nur Muhammad diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Kemudian nempel ke Nabi Adam. Sehingga malaikat sujud gak hanya ikut perintah Allah, hormat kepada Nabi Adam, tetapi menghormati Nur Muhammad yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Berpindah pada nabi-nabi yang lain, bahkan sampai kepada Nabi Yusuf. Saking tampannya Nabi Yusuf, perempuan motong tangannya gak berasa. Dalam surat Yusuf dijelaskan, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasarillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Ketika Nabi Yusuf jalan dengan ketampanan dan kegagahannya, wa qatta'na aydiyahunna. Wakotokna itu domirnya hunna. Mereka perempuan semua potong tangannya dengan pisau, nggak kerasa. Kalau satu perempuan wakotoat, domirnya hiya. Dia satu perempuan, tapi ini semua perempuan motong tangannya. Saking tampannya. Kemudian perempuan pada bilang, ini mah bukan manusia, tapi malaikat yang sangat tampan menawan. Itu padahal cuma ada cahaya Rasulullah. Kasat ketampanan dibuka oleh Allah di dunia, Rasulullah kagak. Kasat ketampanannya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Kalau saja dibuka, para ulama menjelaskan itu wanita dunia tidak hanya memotong jarinya, dia akan mengoyak-ngoyak jantung dan hatinya karena tampannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi banyak perempuan pada bunuh diri, ya. Kemudian kalau omongannya nggak ada yang nggak bermanfaat. Wa idza taqallama faqa'anna madurru yaskutu min dzalikal kalam. Kalau ngomong omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Yang nggak manfaat aja nggak ada, apalagi yang nyakitin orang. Paham gak Bapak? Pada hidup kan?
Fokus. Jadi yang nggak ada manfaatnya aja nggak pernah, apalagi sampai nyakitin orang. Bahkan dalam candanya Rasulullah itu semuanya kebenaran. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Makanya nih mulut bikin orang jadi selamat. Orang masuk neraka tuh kata Nabi gara-gara dua kan. Di antara dua bibir dan di antara dua paha. Dua bibir dan lisan, dua paha selangkangan, kemaluan, ya. Itu yang banyak terjerumus masuk ke dalam neraka gara-gara itu. Makanya lisan itu dipagerin sama gigi, sama lidah, mulut sini, bibir. Biar ngomong itu harus dipikir dulu, ya. Ini kan kadang suka ngegosip bapak-bapak nih. Kalau arisan gosip, belanja sayur gosip. Ibu-ibu mah nggak pernah. Ibu-ibu mah seringnya nonton bola, main catur. Kebalik ya. Ini kadang orang ngaji baru datang, mulut gatel banget, pengen bilang tumben. Tumben lo ngaji. Dibilang tumben, besok kagak ngaji. Ya. Kalau ibu-ibu mah orang pakai kerudungan diomongin pasti. Kerudungan kuning, kulit hitam, najis banget gitu. Jadi ini mulut harus diperhatikan Nabi Muhammad. Kalau keringetan Nabi wangi. Bagaikan minyak kasturi. Kalau tadi minyak yang dioles-olesin wangi juga. Cuma minyak kasturi lebih wangi. Saking wanginya tuh Nabi kalau salaman dengan tangan sahabat itu tangannya wangi sampai berhari-hari tangan sahabat. Kalau Nabi jalan di jalan sini, Haji Asep tidur, Ustadz Muhasan pada tidur, semuanya tidur. Besok pagi kita tahu Nabi habis jalan sini. Dari mana? Wangi yang ditinggalkan. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, anaknya dipegang sama Nabi, bapak ibunya di rumah tahu anaknya habis dipegang Nabi. Dari mana tahunya? Tuh bocah pergi bau, dipegang Nabi, pulang berubah menjadi wangi. Karena itu Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Kalau ada orang bilang Muhammad tuh manusia biasa sama kayak kita, bedanya cuma dia dapat wahyu, kita kagak. Tidak seluruhnya benar omongan itu. Dari penciptaannya saja kita beda, tubuh kita beda dengan Rasulullah. Bahkan ulama merangkai satu syair dalam satu. Lam yahtalin qatutoha mutlaqan abada. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah mimpi yang mengeluarkan air mani, nggak pernah. Wa ma tasa'ab bimada jamani. Nabi nggak pernah nguap sepanjang zaman. Kita mah dikit-dikit nguap, dikit-dikit nguap, apalagi kalau lagi ngaji ya. Makanya kalau ngaji yang nyender sama yang kagak nyender, pahalanya gedean yang kagak nyender. Iya nyender. Kalau yang kagak nyender dengar pengajian kemudian diamalin, insya Allah masuk surga bareng sama Rasulullah. Kalau nyender ngantuk, masuk surga juga nanti bareng sama tembok-tembok. Langsung gak pada nyender. Jadi gak pernah nguap tuh Rasulullah. Bahkan jubabatun abadan bijismihil hasani. Tubuhnya gak pernah dihinggapi laler. Laler gak pernah menclok di tubuh Rasulullah. Wala yura asru bauli minhu fi alani. Nabi Muhammad tuh kalau buang air besar, kotorannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak nampak dilihat oleh kasat mata manusia. Nabi pernah tidur di bawah pohon kurma. Kemudian kena sengatan matahari, netes keringatnya, ditadangin sama sahabat namanya Abu Lu'aim. Ditadangin. Akhirnya Nabi bangun, nanya, untuk apa? Kumpulin keringat. Kata Abu Lu'aim, untuk wangi-wangian keluargaku ya Rasulullah. Oh, dibawa pulang, dipakein ke anaknya, dipakein ke istrinya.
Itu bukan satu keluarga yang mencium wangi keringat Rasul, bahkan tetangganya satu kampung mencium wangi keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beruntung kita menjadi umat di akhir zaman, nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah dengar suara Nabi, tapi ditanamkan di hati kita cinta kepada Nabi. Kadang orang nggak cinta tuh karena nggak kenal, dia nggak tahu siapa nih Rasulullah, siapa keluarga Rasulullah, siapa juriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia benci. Dia nggak tahu karena keilmuannya sedikit, bahkan tidak sedikit yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu cinta banget sama kita. Jangankan saat Nabi hidup, mau meninggal dunia yang diingetin bukannya bangsanya, bukan keluarganya, yang diingetin kita umatnya. Bahkan Nabi kepingin menanggung rasa sakit sakaratul maut umatnya ini semuanya ditanggung buat dirinya sendiri, biar umat Nabi Muhammad tidak merasakan sakit ketika sakaratul mautnya. Karena itu salah satu amalan yang nanti akan memudahkan sakaratul maut, kata Imamul Ghazali, adalah silaturahim, sedekah, memakmurkan masjid, dan menghidupkan majelis ilmu. Makanya senang guru kita Ustadz Haji Asep Sobari ngajar ngaji di Toa, ya, itu pergi ke majelis taklim itu, kaki kanan tuh dijanjikan oleh Nabi ngangkat derajat kita, kaki kanan, kaki kiri ngapus dosa. Jadi kalau ngerasa banyak dosa, kalau lagi ngaji sama Haji Asep Sobari, kiri terus gitu. Kiri, jangan kiri ya. Jadi orang tahu, oh banyak dosa ngaji gitu. Samurat. Ini man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang jalan pergi menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan untuk ke surga. Kenapa? Karena ilmu diterima Allah, amal diterima Allah karena ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi amal kita diterima Allah karena ilmu. Makanya sangat beruntung orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Nanti di akhirat bahkan digambarkan oleh Rasulullah, nanti di akhirat tuh ada orang kaya yang pengen masuk surga duluan. Kemudian ditanya sama malaikat, kenapa masuk surga? Saya infakkan harta saya di jalan Allah. Malaikat, itu pahalanya gede. Dari mana lu tahu? Saya suka ngaji sama Ustadz Haji Asep Sobari. Oh, lu kagak sopan lu kalau lu duluan masuk surga. Nanti dulu. Datang lagi tuh Haji Mabrur, ingin datang masuk ke dalam surga. Ditanya malaikat, mau kenapa masuk surga? Haji Mabrur. Haji Mabrur balasannya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illa jannah. Balasannya tidak lain surga. Dari mana lu tahu? Ngaji tiap malam Sabtu sama Ustadz Haji Asep Sobari. Lu songong kalau masuk surga duluan. Nanti dulu. Gitu. Ya. Jadi beruntung, kun aliman au muta'aliman au muhibban. Jadilah kamu orang alim, orang yang mengajarkan ilmu. Kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar menuntut ilmu sama orang alim. Makanya nggak bisa jadi ustadz, jadi mustami, dengerin, belajar. Kemudian nggak bisa jadi belajar juga, au muhibban, minimal cinta sama orang menuntut ilmu. Dan yang ngajarin ilmu kan ada orang ngaji kagak, ngeritik mulu saban hari. Ada nggak? Ini ngaji kagak pernah, datang ke pengajian kagak. Ini orang ngaji dikritik mulu. Ini namanya dia nggak ada tuh, au muhibban, dia nggak ada cinta sama orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Tapi jangan pernah, sekali-kali kata baginda Nabi, jangan kita jadi yang keempat, ya. Siapa itu? Orang yang membenci kepada orang yang menuntut ilmu dan majelis ilmu. Makanya mak-mak rajin banget tuh ada taklimnya. Senin ada pengajian, Selasa pengajian, Rebo pengajian, hampir saban hari ada pengajian. Makanya seragamnya banyak.
tiap bulan ganti gitu ya. Selawatan juga banyak ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, karena itu kewajiban. Kalau yang rajin mah datang tuh, dengar gitu ke majelis taklim datang ya. Tapi kalau yang kagak rajin mah, walaupun rumahnya 10 langkah dari majelis taklim, kagak datang ya, susah. Malah dia buat selawat tandingan. Ibu-ibu gua kagak ngaji sebab gua lagi nyuci. Nyuci kolor punya suami, semalam ngompol 2 kali. Nah, karena itu jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, majelis taklim. Sekarang kita datang, besok ajak tetangga kita datang. Itu kalau kita ngajak orang menuntut ilmu, tiap dia ngaji pahalanya terus ngalir ke kita. Ini namanya MLM, multi level marketing ya. Jadi kalau kita ngajak 1 orang ya, ngajak lagi 1 orang, makin lama makin banyak, itu pahalanya terus ngalir sama yang ngajak. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Karena itu jangan berhenti sampai di diri kita, terus ajak saudara kita, teman kita untuk hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah, panjang umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita. Juga kita doain guru kita Ustaz Haji Asep Sabari, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan agar terus dapat bimbing kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian sekedar silaturahim sama guru kita Ustaz Haji Asep Sabari. Saya langsung pamit, ditungguin tuh di Juanda ya, perkumpulan paguyuban somai Kota Depok. Ada paguyuban somai itu ngadain maulid, bagus juga ya. Luar biasa. Iya, pasti makanannya berkata somai ya. Mohon maaf saya di sini nggak ikut makan prasmanan ya. Saya langsung pulang. Kalau emang mau ngasih bungkus aja. Iya. Canda ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.